Selamat datang di cerita yang dijamin bikin kamu tertawa sampai lupa waktu. Kali ini, kami akan membawa kamu ke sebuah kampung kecil yang penuh warna, di mana kejadian konyol dan absurd menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Siap-siap ketemu Nia, gadis cantik yang cerobohnya kebangetan, Anton, pemuda sok keren yang sering apes, dan Koko, anjing paling jahil tapi setia. Dari insiden jatuh ke sungai sampai kekacauan di halaman rumah, cerita ini akan membawa kamu ke petualangan penuh tawa, ketegangan, dan momen-momen tak terduga. Kalau kamu butuh hiburan segar yang bikin ngakak sampai perut sakit, kamu sudah ada di tempat yang tepat. Jangan lupa untuk subscribe dan like, ya. Dukungan kamu adalah semangat kami untuk terus menyajikan cerita-cerita lucu dan menghibur lainnya. Ayo, kita mulai petualangan konyol ini bersama. Wajah tersenyum dengan mata bahagia. Di sebuah kampung yang damai namun penuh kejadian konyol, hiduplah seorang bapak RT yang terkenal bijaksana namun juga sering dibuat pusing oleh anak perempuannya, Nia. Nia adalah gadis muda yang cantik dan energik, tetapi juga terkenal ceroboh. Ia kerap kali membuat kejadian yang memancing tawa para tetangga, dari jatuh dari sepeda di depan warung hingga menumpahkan bakso panas ke baju sendiri di acara kampung. Namun, di balik kecerobohannya, Nia adalah sosok yang ramah dan disukai banyak orang. Anak-anak kecil suka bermain dengannya, ibu-ibu sering memuji kecantikannya, dan para pemuda kampung diam-diam memendam rasa padanya. Tetapi, Nia punya satu kelemahan besar, ia takut pada anjing. Di kampung itu, ada seekor anjing bernama Koko. Koko bukan anjing biasa. Ia adalah anjing yang suka berlaga seperti pahlawan, seringkali muncul tiba-tiba di saat-saat yang tidak diduga. Misalnya, ketika seseorang menjatuhkan sendok, Koko akan datang membawa sendok lain entah dari mana. Ketika seorang ibu mencari anaknya, Koko akan menggonggong di depan rumah anak tersebut, seolah berkata, di sini, Bu." Karena tingkahnya, Koko menjadi selebritas kampung. Namun, bagi Nia, Koko hanyalah sumber ketakutan. Hari yang ceroboh dimulai. Pagi itu, Nia diminta oleh ayahnya untuk membantu mengantar undangan rapat warga ke rumah-rumah tetangga. "Nia, ini tugas mudah. Jangan sampai ada masalah, ya," kata Pak RT dengan nada tegas. Nia mengangguk cepat. "Tenang saja, Pak. Kali ini Nia pasti bisa." Dengan percaya diri, Nia mengambil tumpukan undangan dan berjalan menyusuri gang kampung. Ia mengenakan sandal jepit warna merah muda, rok panjang, dan kaos putih kesayangannya. Namun, seperti biasa, kecerobohan Nia sudah mulai terasa. Baru beberapa langkah, ia menabrak tiang bambu dan hampir menjatuhkan seluruh undangan. "Yah, untung gak jatuh semua," gumamnya sambil tertawa kecil, meskipun pipinya mulai memerah karena malu. Saat Nia sibuk berjalan, Koko, sang anjing selebritas, sedang bersantai di bawah pohon mangga dekat sungai kecil yang membelah kampung. Telinganya yang tajam menangkap suara langkah kaki Nia dari kejauhan. Anjing itu langsung bangkit dengan penuh semangat, ekornya bergoyang-goyang. "Wah, kayaknya ada misi seru lagi," dipikir Koko, yang memang suka mencari drama untuk dilibatkan dirinya. Bertemu di pinggir sungai. Ketika Nia tiba di dekat sungai, ia merasa lega karena sudah hampir menyelesaikan setengah dari tugasnya. Ia berhenti sejenak di dekat jembatan kayu untuk minum air dari botol plastik yang dibawanya. Namun, saat ia menoleh ke samping, tiba-tiba ia melihat Koko yang sedang berdiri di dekatnya, dengan lidah menjulur seolah-olah ingin menyapa. "Ah, kok ada kamu di sini?" jerit Nia, langsung melompat mundur. Koko hanya memiringkan kepalanya, merasa bingung. Ia tak mengerti mengapa Nia selalu takut padanya, padahal ia merasa dirinya adalah anjing paling ramah di dunia. Nia mencoba menenangkan diri. "Tenang, Nia. Ini cuma anjing yang..." Belum selesai ia bicara, Koko malah melangkah lebih dekat, membuat Nia refleks melangkah mundur lagi. Namun, naas, Nia yang ceroboh tidak menyadari bahwa di belakangnya ada batu besar yang licin. Kakinya terpeleset, dan ia terjatuh ke dalam sungai. "Biur!" Koko langsung terkejut. Ia menggonggong panik sambil melompat-lompat di pinggir sungai. Beberapa anak kecil yang bermain layangan di dekat situ juga terkejut mendengar suara keras dan langsung berlari mendekat. "Nia, kenapa lagi?" teriak salah satu anak kecil sambil menunjuk ke sungai. Di dalam air, Nia berusaha menggapai-gapai tepi sungai. Ia bisa berenang, tetapi arus sungai yang cukup deras membuatnya kesulitan untuk naik. Sandalnya sudah hanyut entah kemana, dan undangan yang ia bawa ikut basah. "Aduh, bagaimana ini?"
Ayah pasti marah kalau tahu, teriak Nia sambil terus mencoba keluar. Aksi penyelamatan ala Koko. Melihat Nia dalam kesulitan, Koko tidak tinggal diam. Dengan keberanian ala superhero, ia melompat ke dalam sungai. Anak-anak kecil yang menonton langsung bersorak, seolah sedang melihat aksi penyelamatan dari film. Go, Koko, go, teriak mereka. Koko berenang dengan gaya dopedel yang sempurna menuju Nia. Namun, bukannya membantu Nia naik, Koko malah menggigit ujung rok Nia dan mulai menariknya ke arah yang salah, membuat Nia semakin panik. Koko, jangan tarik roknya. Tarik tanganku, bodoh, jerit Nia. Namun, Koko tetap bersikeras menarik rok Nia, seolah-olah itu cara terbaik untuk menyelamatkannya. Sialnya, usaha Koko malah membuat Nia kehilangan keseimbangan lagi, dan ia kembali terjatuh ke dalam air. Anak-anak kecil di pinggir sungai langsung tertawa terbahak-bahak melihat kekacauan itu. Salah satu dari mereka bahkan berteriak, Koko, itu penyelamat atau tukang bikin kacau? Kehadiran pahlawan baru. Saat kekacauan itu berlangsung, datanglah seorang pemuda bernama Anton, pemuda kampung yang terkenal sok keren dan suka pamer otot. Anton sedang berjalan santai di sekitar sungai sambil membawa sekantong plastik berisi gorengan. Ketika ia melihat keramaian dan mendengar tawa anak-anak, ia penasaran dan mendekat. Wah, ada apa ini? Kok rame? Tanyanya dengan gaya sok tenang. Anak-anak kecil menjelaskan dengan antusias, Bang Anton, si Nia jatuh ke sungai, terus Koko malah narik-narik roknya. Lucu banget, Bang. Mendengar nama Nia, Anton langsung merasa ini adalah kesempatan emas untuk menjadi pahlawan di depan gadis yang ia sukai. Ia meletakkan gorengannya dengan dramatis, lalu melepas jaketnya. Tenang, aku akan menyelamatkannya, katanya dengan suara lantang, meskipun tidak ada yang benar-benar meminta bantuannya. Anton melompat ke dalam sungai dengan gaya yang menurutnya keren, tetapi karena ia salah perhitungan, tubuhnya malah jatuh ke bagian sungai yang lebih dangkal dan penuh lumpur. Black! Aduh! Teriak Anton sambil berusaha bangun. Anak-anak kecil tertawa semakin keras, sementara Nia yang masih berusaha naik ke tepi malah tambah kesal. Bang Anton, ini bukan lomba gaya, tahu? Teriak Nia. Anton akhirnya berenang dengan susah payah mendekati Nia, tetapi seperti Koko, ia malah lebih banyak membuat kekacauan. Sementara itu, Koko merasa posisinya sebagai penyelamat tersaingi. Ia kembali menggonggong, mencoba menarik perhatian anak-anak kecil agar melihat kehebatannya. Kekacauan di sungai itu pun berubah menjadi tontonan seru bagi seluruh kampung. Dari kejauhan, orang-orang mulai berdatangan, tertarik dengan kegaduhan yang terjadi. Kekacauan yang tidak terduga. Setelah Anton mendarat dengan cara memalukan di bagian berlumpur sungai, suasana menjadi semakin konyol. Nia yang masih bergulat dengan arus sungai tampak semakin kesal. Bang Anton, kalau nggak bisa nolong, jangan malah jadi beban tambahan, teriak Nia. Suaranya hampir kalah dengan arus sungai. Anton, yang merasa harga dirinya dipertaruhkan, berusaha keras memulihkan situasi. Tenang, Nia. Aku ini juara lomba renang di kampus, katanya sambil mencoba berenang ke arah Nia. Namun, langkahnya terhenti ketika kakinya tersangkut di akar pohon yang menjulur ke sungai. Aduh! Ini apaan sih? Teriaknya, sambil mencoba melepaskan diri dengan gaya yang lebih mirip tarian lucu. Anak-anak kecil yang menonton di tepi sungai semakin tergelak. Koko lebih jago dari Bang Anton. Nih, salah satu dari mereka berteriak sambil tertawa. Koko masih beraksi. Di sisi lain, Koko merasa dirinya adalah pahlawan sejati dalam situasi ini. Anjing itu kembali mendekati Nia, kali ini dengan strategi baru. Ia menggigit ujung selendang Nia yang terendam air. Koko, jangan tarik selendangku. Nanti aku tenggelam lagi. Nia berteriak panik. Namun, Koko tetap ngotot menariknya, menyebabkan Nia kehilangan keseimbangan dan kembali tercebur. Kali ini, kepalanya terendam sesaat, membuatnya terbatuk-batuk saat muncul kembali ke permukaan. Koko! Nia berteriak dengan penuh emosi. Anak-anak di pinggir sungai tertawa semakin keras, sementara beberapa warga yang sudah datang ke tempat kejadian mulai merekam dengan ponsel mereka. Wah, konten seru nih buat media sosial, diujar salah satu warga. Pak RT, yang kebetulan sedang lewat di sekitar lokasi, melihat kerumunan warga. Ia mendekat dengan raut wajah penasaran. Ada apa ini? Kok ramai-ramai? Tanyanya. Warga langsung menjelaskan kejadian aneh itu. Begitu Pak RT mendengar bahwa Nia, anaknya,
sedang terjebak dalam kekacauan di sungai, ia langsung panik. Nia! Aduh, bocah ini bikin pusing saja. Pak RT bergegas ke pinggir sungai. Ketika ia melihat Anton sedang bergumul dengan akar pohon dan Koko yang masih menarik-narik selendang Nia, ia langsung berteriak, Koko! Lepasin selendangnya. Jangan bikin tambah ribet. Namun, bukannya menurut, Koko malah melompat ke pinggir sungai dan mulai menggonggong ke arah Pak RT. Seolah-olah mengatakan, ya aku sudah melakukan tugasku, sekarang giliranmu. Pertolongan yang tidak disangka. Di tengah kekacauan itu, muncul seorang pria tua bernama Pak Munir. Ia adalah tetua kampung yang terkenal dengan kebiasaannya berbicara dengan nada datar tetapi selalu penuh hikmah. Pak Munir berjalan santai mendekati kerumunan dengan membawa bambu panjang yang biasa ia gunakan untuk memanen buah. Ada apa ini? Kenapa kalian heboh seperti nonton lomba balap bebek? Tanyanya sambil menyesap kopi dari termos kecil di tangannya. Warga menjelaskan situasi, dan Pak Munir hanya mengangguk-angguk, seolah-olah ia sudah tahu semua yang akan terjadi. Dengan tenang, ia menurunkan bambunya ke arah Nia yang masih bergelut di air. Nia, pegang ini. Jangan banyak gaya, jika tanya santai. Nia, yang sudah kehabisan tenaga, langsung meraih ujung bambu itu. Dengan tenaga yang mengejutkan untuk pria setua itu, Pak Munir menarik Nia ke tepi sungai, meninggalkan Anton yang masih berusaha melepaskan dirinya dari akar pohon. Begitu Nia berhasil naik ke daratan, ia langsung terduduk sambil terengah-engah. Rambutnya basah kuyup, bajunya penuh lumpur, dan wajahnya penuh ekspresi campuran antara lega dan kesal. Kok bisa ya tiap hari aku apes begini? Igumamnya sambil menghela napas. Koko, yang merasa misi penyelamatannya sukses, langsung mendekati Nia dan menjilati pipinya dengan semangat. Nia hanya bisa mengusap wajahnya dengan pasrah. Koko, kalau mau nolong, jangan bikin aku hampir tenggelam 3 kali. Anton masih berjuang. Sementara itu, Anton masih berjuang melepaskan kakinya dari akar pohon. Pak RT, yang mulai tidak sabar, akhirnya turun ke sungai dengan celana digulung. Ia menghampiri Anton dan menarik lengannya dengan sekuat tenaga. Ayo, Anton, kalau nggak bisa nolong jangan sok-sokan jadi pahlawan, gerutu Pak RT sambil menarik Anton yang akhirnya berhasil lepas. Begitu Anton sampai di daratan, ia langsung mencoba memulihkan citranya. Tadi sebenarnya aku hampir berhasil kok, Pak. Cuma, ya, akar itu yang bikin ribet, ujarnya sambil tersenyum canggung. Pak RT hanya menggelengkan kepala. Sudahlah, kalau mau nolong lain kali pikir dulu matang-matang. Warga yang menonton tertawa puas melihat aksi konyol yang terjadi di sungai hari itu. Beberapa dari mereka bahkan mulai mengedit video kejadian tersebut untuk dijadikan bahan candaan di grup WhatsApp kampung. Nia jadi selebritas kampung lagi, nih, ujar salah seorang ibu-ibu sambil tertawa. Setelah semuanya beres, Pak Munir menggelengkan kepala sambil menepuk bahu Nia. Kamu ini memang magnet kejadian lucu, ya, Nak? Hidupmu kayak sinetron komedi. Nia hanya bisa tersenyum kecut. Ya, Pak Munir, tapi kalau bisa, besok jangan ada apes lagi. Pak RT membawa Nia pulang, sementara Koko kembali ke tempat favoritnya di bawah pohon mangga, tanpa puas dengan perannya sebagai pahlawan hari itu. Anton, meskipun basah kuyup dan penuh lumpur, tetap mencoba berlagak keren. Ya, kalau ada apa-apa, panggil saja aku lagi. Siapa tahu butuh pahlawan. Anak-anak kecil yang mendengar itu langsung tertawa. Bang Anton, pahlawan kok malah perlu diselamatkan Pak RT? Anton hanya bisa tersenyum kaku, sementara warga kampung terus tertawa membahas kejadian lucu yang baru saja mereka saksikan. Balasan dari Koko. Setelah kejadian memalukan di sungai, Nia merasa ia harus menebus kekacauan yang terjadi. Namun, seperti biasa, hidupnya penuh kejadian tak terduga. Sesampainya di rumah, ia mendapati Pak RT, ayahnya, sedang duduk di ruang tamu sambil menatap undangan rapat warga yang basah dan berantakan. Nia, kata Pak RT pelan, dengan nada yang membuat bulu kuduk Nia berdiri. Iya, Pak, jawab Nia, mencoba tersenyum seolah tidak ada yang salah. Apa ini? Kenapa undangannya basah? Apa kau jatuh lagi? Tanya Pak RT, meskipun sebenarnya ia sudah tahu jawabannya. Sebenarnya tadi aku, sedikit, ya, jatuh ke sungai, jawab Nia sambil nyengir. Sedikit? Kalau sudah basah kuyup begini, itu namanya banyak, bukan sedikit, bentak Pak RT. Untung aku punya cadangan undangan. Kalau tidak,
bisa-bisa kampung ini nggak jadi rapat. Nia hanya bisa mengangguk dengan pasrah. Iya, Pak, maaf, lain kali aku lebih hati-hati. Namun, meskipun ia berjanji untuk berhati-hati, Nia tidak pernah benar-benar berubah. Kehidupan Nia, seperti biasa, selalu penuh dengan kekonyolan. Koko si pahlawan minta hadiah. Di sisi lain, Koko, sang anjing pahlawan, merasa ia belum mendapatkan penghargaan atas aksinya. Ia kembali ke rumah Nia dan duduk di teras, menunggu sesuatu sebagai bentuk penghargaan. Apalagi sih, Koko? Aku sudah cukup malu hari ini, kata Nia ketika melihat anjing itu. Namun, Koko hanya menggonggong pelan, lalu menjulurkan lidahnya seolah-olah meminta makanan. Ah, baiklah, tunggu sebentar, kata Nia, lalu masuk ke dapur. Beberapa menit kemudian, Nia keluar dengan membawa sepiring nasi dan sisa ikan goreng. Ia meletakkannya di depan Koko. Nih, makan. Tapi lain kali kalau mau nolong, jangan bikin aku makin tenggelam, ya? Koko makan dengan lahap sambil mengibaskan ekornya, menunjukkan bahwa ia puas dengan penghargaan itu. Nia hanya bisa menggelengkan kepala sambil berkata dalam hati, kenapa aku harus berurusan sama anjing ini terus, sih? Aksi konyol Anton yang kedua. Keesokan harinya, Anton, yang masih merasa perlu membuktikan dirinya sebagai pahlawan, datang ke rumah Nia dengan alasan menawarkan bantuan. Namun, sebenarnya ia hanya ingin mencari kesempatan untuk berbicara dengan Nia. Nia, kamu masih trauma nggak sama kejadian kemarin? Kalau iya, aku bisa ngajak kamu belajar berenang, biar nggak takut lagi kalau jatuh ke sungai, kata Anton sambil menyengir lebar. Belajar berenang? Bang Anton, aku itu bisa berenang, tahu. Yang bikin aku jatuh itu karena aku ceroboh, bukan karena nggak bisa, jawab Nia sambil mendengus. Oh, ya, aku paham, kata Anton, meskipun sebenarnya ia tidak paham sama sekali. Melihat percakapan ini, Koko yang duduk di dekat pintu rumah Nia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Anjing itu menatap Anton dengan curiga, lalu tiba-tiba melompat dan menggigit ujung celana Anton. Hei, Koko. Lepas. Ini celana baru, tahu, teriak Anton sambil mencoba melepaskan diri. Namun, Koko malah menarik celana itu lebih keras, membuat Anton kehilangan keseimbangan dan jatuh terduduk di halaman rumah Nia. Anak-anak kecil yang sedang bermain di sekitar langsung tertawa terbahak-bahak. Koko lagi, Koko lagi. Bang Anton kalah sama anjing, teriak salah satu anak. Nia hanya bisa menutup wajahnya dengan kedua tangan. Koko, kenapa sih kamu selalu bikin keributan di depan rumahku? Koko akhirnya melepaskan celana Anton, lalu berlari ke belakang rumah seolah-olah ia baru saja memenangkan pertandingan besar. Anton berdiri dengan wajah merah padam. Nia, kamu harus latih anjingmu, deh. Dia terlalu agresif, kata Anton sambil membersihkan celananya. Itu bukan anjingku, Bang. Dia cuma suka nongkrong di sini, jawab Nia. Anton menghela napas panjang. Ya sudah, lain kali kalau ada apa-apa, panggil aku saja. Jangan panggil anjing ini. Bang Anton, kemarin juga aku nggak manggil kok. Malah Bang Anton yang datang sendiri, ibalas Nia sambil tertawa kecil. Mendengar itu, anak-anak di sekitar semakin tertawa, sementara Anton merasa semakin malu. Kampung yang selalu ramai. Hari-hari berikutnya, Koko kembali menjadi pembawa kehebohan di kampung. Ia membantu seorang ibu mencari ayamnya yang hilang, tetapi malah mengganggu penggorengan bakwan di warung tetangga. Koko juga sering muncul tiba-tiba di acara warga, membuat banyak orang geli sekaligus heran. Namun, bagi Nia, kejadian di sungai itu tetap menjadi kenangan yang sulit dilupakan. Meski penuh dengan kekacauan, ia sadar bahwa momen-momen seperti itu adalah bagian dari kehidupan kampung yang sederhana dan penuh warna. Yah, hidup memang gak pernah sepi kalau ada Koko, igumam Nia sambil tersenyum kecil melihat anjing itu bermain dengan anak-anak. Akhir yang kocak dan menggelikan. Kehidupan di kampung terus berjalan dengan kehebohannya. Sejak insiden di sungai, nama Nia, Anton, dan tentu saja Koko menjadi bahan obrolan di mana-mana. Warga kampung sering bercanda. Jikalau ada drama seru di kampung ini, pasti salah satu dari mereka bertiga yang jadi biang keroknya. Nia, meskipun malu dengan kejadian itu, berusaha kembali menjalani hidup seperti biasa. Tapi, Koko tidak membiarkan hidupnya tenang. Anjing itu terus saja muncul di depan rumah Nia dengan berbagai ulahnya. Rencana balas dendam Nia. Suatu sore, setelah seharian membantu ibunya di dapur, Nia duduk di teras rumah sambil makan gorengan.
Ia melihat Koko mendekat dengan ekornya yang bergoyang-goyang penuh semangat. Koko, kamu lagi? Hari ini mau ngapain lagi? Ngerusuh di mana lagi? Ditanya Nia sambil mengunyah bakwan. Koko hanya menatapnya, lalu menggonggong pelan, seolah meminta bagian dari gorengan itu. Nia mendecap pelan. Kamu tuh udah bikin aku jatuh ke sungai, bikin malu di depan warga, sekarang mau ngambil makananku juga? Namun, ide jahil tiba-tiba muncul di kepala Nia. Ia mengambil sepotong gorengan, tapi kali ini ia oleskan sambal super pedas buatan ibunya di atasnya. Nih, Koko. Coba makan ini, kata Nia dengan nada menggoda. Koko dengan percaya diri melahap gorengan itu. Awalnya, ia terlihat menikmati, tapi beberapa detik kemudian, matanya membelalak, dan lidahnya menjulur panjang. Koko mulai berlari-lari kecil di sekitar halaman, mencoba menghilangkan rasa pedas. Nia tertawa terbahak-bahak melihat tingkah Koko. Rasakan itu, Koko. Itu balasan karena kamu bikin aku malu kemarin. Namun, tawa Nia terhenti ketika Koko tiba-tiba melompat ke arah ember air yang ada di dekatnya dan menumpahkannya ke kaki Nia. Air dingin bercampur sabun menciprati seluruh tubuh Nia, membuatnya basah kuyup lagi. Astaga! Koko! Kamu balas dendam, ya? Teriak Nia sambil berusaha berdiri. Anjing itu hanya menggonggong seolah-olah tertawa, lalu berlari meninggalkan halaman rumah dengan penuh kemenangan. Anton kembali mencoba jadi pahlawan. Tak jauh dari rumah Nia, Anton yang sedang berolahraga di lapangan melihat Nia basah kuyup dan langsung mendekat. Nia, kamu jatuh ke sungai lagi? Tanyanya dengan nada serius. Bukan, Bang. Ini gara-gara si Koko, jawab Nia kesal. Oh, si Koko lagi? Aduh, Nia, kalau kamu ada masalah dengan dia, bilang sama aku. Biar aku ajarin tuh anjing biar gak nakal. Nia menatap Anton dengan tatapan skeptis. Bang Anton, yang kemarin aja kalah sama Koko, mau ngajarin dia sekarang? Anton tertawa kaku. Hehe, itu kan kemarin. Sekarang beda cerita. Aku lebih siap. Belum sempat Anton melanjutkan omongannya, Koko muncul lagi, kali ini membawa sandal Nia yang kemarin hanyut di sungai. Anjing itu meletakkan sandal tersebut di depan Nia dengan penuh percaya diri, seolah-olah berkata, nih, aku balikin barangmu. Masih mau marah sama aku? Melihat itu, Nia merasa sedikit terharu. Koko, kamu kok malah baik sekarang? Tapi kenapa harus bikin aku basah dulu? Anton, yang ingin menunjukkan kemampuannya, mencoba mendekati Koko. Lihat nih, Nia. Aku bisa jinakkan dia. Namun, Koko, yang merasa Anton mengganggu momennya, menggonggong keras dan tiba-tiba melompat ke arah Anton. Pemuda itu terjatuh lagi, kali ini menabrak tumpukan ember plastik yang ada di depan rumah Nia. Duar, suara ember berjatuhan membuat anak-anak kecil di sekitar langsung tertawa. Bang Anton kalah lagi sama Koko, teriak salah satu anak kecil sambil memegangi perutnya karena terlalu banyak tertawa. Nia hanya bisa menggelengkan kepala. Bang Anton, udah deh. Kalau ada Koko, mending kamu diam aja daripada malu terus. Anton berdiri dengan wajah merah padam. Ia mengusap celananya yang kotor, lalu tersenyum kaku. Iya ya, lain kali pasti bisa. Pelajaran dari seekor anjing. Setelah semua kekacauan itu, Koko tetap menjadi sosok yang dicintai di kampung. Meskipun sering bikin rusuh, anjing itu selalu muncul di saat-saat penting dan membantu warga dengan caranya yang unik. Bagi Nia, meskipun awalnya ia kesal dengan Koko, ia mulai menyadari bahwa anjing itu punya hati yang baik. Dalam banyak hal, Koko mengajarinya untuk tidak terlalu serius menghadapi hidup. Koko, kamu memang bikin aku repot. Tapi, aku rasa aku nggak bisa hidup tanpa kekacauanmu, kata Nia suatu hari sambil mengelus kepala anjing itu. Koko hanya menjulurkan lidahnya dengan senyum lebar, seolah-olah mengerti apa yang dikatakan Nia. Dan kampung itu, dengan segala kekonyolan yang terjadi, terus menjadi tempat penuh tawa dan cerita lucu. Setiap kali ada warga yang melihat Koko lewat, mereka selalu berkata, jikalau ada Koko, pasti ada drama. Terima kasih sudah membaca cerita ini sampai akhir. Jangan lupa untuk like dan subscribe agar kami bisa terus menghadirkan kisah-kisah lucu dan seru lainnya. Wajah tersenyum dengan mata bahagia wajah anjing.